Oke, halo guys, kembali lagi channel saya. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang perawatan Platycerium pada saat musim hujan ya guys ya. Kebetulan di tempat saya atau di Bali sedang musim hujan, yang hujannya emang nggak main-main ya. Derasnya sekali hujan itu bisa sangat deras sekali, yang bisa menyebabkan Platycerium itu membusuk, overwater atau kebanyakan air ya guys ya. Nah, jadi saya akan memberitahu kalian apa saja yang khususnya yang saya lakukan ketika musim hujan, dan penanganan pengalaman saya ya. Selama ini sih saya belum pernah mendapati Platycerium saya yang sakit atau mati karena musim hujan atau karena overwater yang terlalu tinggi ya. Oke, baik pun itu yang di tempat stand ini atau yang diliarkan. Nah, diliarkan masih bagus semua. Itu karena emang daunnya daun tua ya, beberapa ada yang menghitam. Tidak apa-apa, yang penting titik tumbuhnya sehat. Nah, jadi sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel makin berkembang. Oke, ini saya bikinnya langsung saya upload karena biasanya saya upload 3 hari sekali. Ini kemungkinan karena hujannya lumayan sering akhir-akhir ini, seperti kemarin yang emang seharian full hujan dari bisa saya bilang dari pagi itu gerimis yang mulai deras, habis itu berhenti, sore sampai malam itu full hujan di tempat saya. Nah, ini keadaan plannya masih bagus-bagus semua, masih enak lah. Nah, jadi untuk penanganan pertama yaitu jangan disiram. Nah, itu aja, biarkan kalau menurut saya itu air hujan itu bagus, tapi jika kelebihan juga tetap aja nggak bagus ya. Oke, jadi yang pertama jangan disiram, biarkan siraman itu dari air hujan aja. Nah, kemudian kalau hujannya terlalu sering dan deras banget, plant yang kecil-kecil atau yang harganya lumayan punya kalian, bisa diungsikan terlebih dahulu ke tempat yang teduh ya. Karena ya takutnya Platycerium yang mahal-mahal, hybridan itu kan agak rentan ya. Nah, jadi kalian bisa ungsikan dulu ke tempat ke teras atau yang tempat yang tidak terlalu terkena air hujan. Jadi plantnya itu nggak rusak ya. Itu cara paling instan sih sebenarnya. Jadi kalian bisa ungsikan terus ya sampai hujan itu mereda lah, atau medianya itu nggak terlalu basah. Jadi nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa modifikasi dari stand atau stand Platycerium kalian atau GH nya. Kalian bisa tambahkan kayak plastik UV itu ya, plastik UV di atas paranet. Nah, kemarin saya pakai, cuman saya lepas karena saya ganti paranet ya. Nah, jadi belum sempat pasang, tapi ini masih aman-aman semua sih. Kalian bisa isi plastik biar air hujan itu nggak terlalu tembus ke plant kalian. Nah, itu kalian bisa coba cara itu, karena itu saya juga coba ya. Jadi nggak terlalu, bahkan nggak kena air hujan plant saya waktu pakai plastik itu, plastik UV atau apapun lah. Yang penting dia menahan air hujan. Jadi air hujan itu nggak jatuh langsung ke Platycerium kalian. Nah, yang ketiga adalah menentukan atau membuat sirkulasi pada media kalian. Nah, ini tujuan saya memakai drainase sel pada semua Platycerium saya. Jadi semua pakai drainase sel yang notabene-nya bolong-bolong ya guys ya. Jadi berlubang-berlubang, ada yang gede-gede itu kayak yang itu kayak tutup keranjang buah ya menurut saya bentuknya. Jadi lubangnya itu gede-gede. Jadi manfaatnya, misalnya kalian punya Redley. Ini Redley saya sudah nutup setengah dan hampir nutup full. Nah, ini kalau saya nggak pakai drainase sel, sirkulasi udaranya itu tidak akan bagus karena
posisi sealnya itu akan menutupi media full. Jadi nggak ada udara yang masuk, tidak ada pertukaran udara. Jadi air itu nggak kering-kering dia ya di dalam. Jadi menyebabkan air itu terlalu lama tersimpan di dalam. Jadi ya plannya bisa busuk ya. Nah itu. Jadi kalian harus melihat sirkulasi pada platystrium kalian. Nah, misalkan ya nggak semua si platystrium itu menutupi full lah. Maksudnya kalian bisa antisipasi dengan membuat sirkulasi seperti misal kalau kalian pakai kayu ya, bisa dilobangin kayunya di belakang untuk sirkulasi biar air itu ada jalan keluarnya, atau misalnya kebanyakan air kan bisa keluar airnya, atau udara itu kan bisa membantu pengeringan lah. Jadi air itu nggak terlalu tersimpan di dalam. Nah, jadi sirkulasi itu sangat penting ya. Biasanya yang mengalami kebusukan karena kebanyakan air itu Platystrium Redley yang sudah perform dari sealnya. Nah, apapun itu, bukan cuma Redley, One Day juga. Pokoknya plan-plan yang memang menutupi mountingan itu dengan cepat ya. Seperti ini kan One Day saya yang ini dia akan nutup mossnya. Bentar lagi lah, paling 3 bulan lagi itu udah tertutup semua mossnya. Nah, jadi makanya saya pakai drainase seal di belakangnya biar sirkulasi udaranya tetap ada ya. Jadi nggak terlalu tersimpan lah airnya di dalam. Nah, bisa aja juga kalian ganti paranetnya buat yang paranetnya masih paranet yang persentase ke anunya apa namanya? Paranetnya masih persentasenya dikit ya. Jadi kalian bisa ganti dengan paranet yang lebih tebal atau lebih nggak terlalu jarang-jarang lah. Itu kan masih lumayan jarang-jarang. Jadi air itu gampang banget masuk dan tembus ke paranetnya. Jadi kalian bisa ganti paranetnya. Pokoknya biar air hujan itu boleh masuk, cuman jangan terlalu banyak atau terlalu loss lah dia masuknya. Nah, tuh kayak gini. Nah, ini paranetnya, paranet tebal menurut saya. Nah, jadi air hujan itu nggak terlalu full ke Platystrium. Ini kan masih jarang-jarang. Ini karena satu lapis ya, jadi emang jarang-jarang. Ntar saya akan lapisi lagi karena kebetulan musim hujan di sini semakin meresahkan ya. Nah, untuk plan-plan gede itu menurut saya masih aman sih. Nah, takutnya kepada plan-plan kecil, karena plan-plan kecil itu otomatis mountingannya kecil, jadi cepat dia nyerap airnya. Jadi takutnya air itu ketahan lama di dalam, apalagi hujan itu kan nggak 3 hari sekali atau seminggu 2 kali, nggak kan. Jadi hujan itu bisa datang setiap hari, jadi kalian antisipasi lah dengan cara yang tadi itu. Soalnya ya ada aja Platystrium yang busuk, bisa terjadi membusuk karena kebanyakan air. Nah, kalau di saya sih masih subur-subur semua ya, pertumbuhannya masih kencang, jadi masih aman. Untuk hybrid-hybridan di tempat saya nggak taruh di tempat yang memang sangat outdoor. Jadi koleksian hybrid saya itu saya taruh di teras seperti ini. Nah, di bawah rumah. Jadi dia di atap ya, diteduhin oleh atap, jadi nggak terlalu kena sinar matahari secara langsung. Terutama plan yang anak-anak seperti ini anak-anak Maserati hybridan Hilly Pau Pau dengan MT Lewis ya. Sini ada MT Maria, Helisotis, Neptune, ada Lokalan Grande, Erawan, Eleven, dan Panama. Itu Panama untuk indukan ya. Nah, untuk plan-plan yang kecil seperti ini yang lumayan rentan kalau overwater, jadi kalian bisa ungsikan ke tempat seperti ini. Nah, atau bisa kalian misalnya nggak ada tembok yang bisa di si Platystrium, kalian bisa isi atap GH kalian dengan pokoknya apapun itu, yang penting air hujan itu nggak terlalu loss.
ke petisirum kalian. Nah, jadi ya kita antisipasi lah, jaga-jaga ya, takutnya kita terlambat penanganan, plannya bisa busuk. Ini masih aman-aman. Nah, untuk plan-plan kecil seperti ini menurut saya masih aman sih. Nah, ini Platyscium Monday ini kebetulan udah laku ya. Nah, ini Coronarium yang biasanya gampang banget membusuk atau overwater. Nah, ini one day. Ini rata-rata rawatan ya. Nah, ini maskot saya. Ini basah ya. Nah, basah. Basah, tapi plannya gagah ya. Nah, ini Coronarium. Ini pertumbuhan silnya juga bagus. Ini datang memang seperti ini ya. Udah busuk dari segi silnya. Nah, ini Redley. Oh ya, yang ini udah tumbuh sil ya. Wih, mantap nih. Nah, ini juga tuh saya pakai drainase yang ini drainase 30x30. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini beberapa blend saya. Ini yang bisa dibilang setengah teduh ya. Ini setengah teduh ya. Jadi ya kalau kena air hujan pun paling kena sedikit. Nah, itu kena sedikit. Ini nggak kena malah. Paling kena bias-bias sedikit. Ini Willingski. Oke, kita akan lihatkan yang sudah diliarkan ya. Nah, ini yang diliarkan itu emang nah, ini masih bagus ya, masih segar banget, nggak ada dari segi lidahnya. Karena di sini tumbuh yang baru di sini adalah lidah, jadi untuk sil saya nggak peduli karena dari datang memang sudah hitam seperti ini. Memang ada fasenya menghitam ya. Nah, ini masih bagus. Ini Coronarium masih hijau full karena ini baru ya silnya. Nah, ini kecil-kecil. Ini buat yang mau nih 100 ribuan aja. Ini 50 ribuan. Saya juga jualan ya. Ini ada one day masih segar. Nah, sini ada Elephantotis silver. Oh, sil baru ya. Masih numbuh ini. Santai aja. Ini yang kecil-kecil juga. Oh, tumbuh ya. Semuanya masih tumbuh ya. Jadi ya kalau bisa antisipasi untuk kalian yang di tempat-tempat yang outdoor banget. Nah, bisa antisipasi. Nah, takutnya plannya mati ya. Oke. Sekian video kali ini. Semoga bisa menghibur dan mengedukasi kalian semua di musim-musim hujan seperti ini. Supaya plan kalian sehat-sehat semua. Dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.